Timnas Indonesia semakin menarik di mata pemain keturunan yang dulu sempat menolak. Tristan Goyer yang awalnya ragu-ragu membela skuad Garuda kini mulai kirim kode keras. Emiliano Jonatas dan Jayden Oosterwolde juga dirumorkan ingin segera berseragam merah putih. PSSI juga berpeluang mendapatkan deretan keturunan baru dari tanah Jerman. PSSI disebut bisa memantau 3 pemain berdarah Indonesia yang bermain di Bundesliga. Bagaimanakah rumor deretan keturunan baru skuad Garuda yang meminta dipanggil pulang? Timnas Indonesia semakin dilirik pemain keturunan. Peluang Indonesia ke Piala Dunia masih terbuka lebar di era Patrick Kluivert. Skuad Garuda bisa mengincar jalur ronde keempat untuk merebut satu tempat di putaran final. Selain itu, ranking FIFA Garuda Nusantara semakin melejit usai jeda internasional bulan Maret. Buktinya, Timnas Indonesia berhasil naik ke posisi 123. Gak heran prestasi skuad Garuda yang terus melambung bikin sejumlah pemain keturunan kepincut. Buktinya sudah ada Dean James yang sebelumnya ngebet dinaturalisasi oleh PSSI. Saya tentu saja terbuka untuk dinaturalisasi ke Timnas Indonesia, ucap pemain keturunan Surabaya ini. Deretan pemain yang sempat menolak seperti Emil Audero juga akhirnya memilih pulang. Memang benar tim nasional Indonesia menginginkan saya, tetapi saya hanya memiliki paspor Italia. Jadi kemungkinan itu tidak ada. Tentu saja saya bisa meminta dinaturalisasi, namun saya tidak tahu seberapa besar manfaatnya, ucap Audero saat itu. Bahkan Jordi Weghman yang dulu menolak dipanggil PSSI kini menyesal habis-habisan. Saya ingin bermain untuk Timnas Indonesia, jadi tentu saja saya merasa menyesal. Kalau PSSI menghubungi saya akan mendengarkan mereka. Saya akan berbicara dan mengatur semua yang diperlukan. Mengincar amunisi keturunan di tanah Jerman. Timnas Indonesia berpotensi mendapat pemain keturunan anyar dari Jerman. Salah satunya ada Ethan Kohler yang sedang menimba ilmu di Werder Bremen II. Pemain berusia 19 tahun ini punya kelebihan bisa bermain di beberapa posisi. Bukan hanya sebagai bek tengah, Kohler juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Sang pemain bisa diproyeksikan menjadi suksesor Tom Haye yang mulai menua. Meski begitu, PSSI harus siap bertarung dengan GFB dan US Soccer jika ingin menaturalisasi Kohler. Amerika Serikat disebut menjadi negara terdepan yang ingin menyegal bakat sang pemain. Pasalnya, Kohler membela tim U20 negeri Paman Sam saat menjadi runner-up Piala CONCACAF U20. Timnas Indonesia juga bisa menaturalisasi Laurent Ulrich yang bermain di Stuttgart 2. Pemain 20 tahun tersebut punya visi cerdas memberi umpan manja kepada rekannya di lini depan. Ulrich bisa menjadi jawaban untuk menambah kreativitas permainan skuad Garuda. Selain menjadi gelandang serang, pemain kelahiran 2005 ini juga bisa beroperasi di sayap kiri. Timnas Indonesia juga bisa mengincar wonderkid dari klub Greater Furt yakni Reno Moon. Sang pemain nggak punya darah Indonesia tapi lahir di Jakarta. Alhasil Moons disebut masih bisa dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Bek Greater Furt ini juga pernah menimba ilmu di Akademi Bayer Leverkusen. Tristan Goyer segera merapat. Selanjutnya ada nama Tristan Goyer yang sudah diincar Timnas Indonesia sejak era Sintayong. Kabarnya pemain 20 tahun ini sempat bertemu STY yang rela terbang jauh ke Belanda. Sayangnya saat itu Goyer belum mengambil keputusan untuk masa depannya. Namun pegawai Ajax Amsterdam ini kembali dirumorkan jadi incaran Patrick Kluivert. Bahkan kabar naturalisasi Goyer jadi perbincangan panas di kalangan media Belanda. PSSI telah menghubungi Tristan Goyer. Negara Asia tersebut berharap dapat meyakinkan pemain yang dipinjamkan ke Pixwall ini untuk bermain bagi Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Patrick Kluivert, tulis Football Premier. Meski rumor kian berembus kencang, pihak federasi justru ogah membocorkan proses naturalisasi Goyer. Kami belum ada proses administrasi apapun, belum ada komunikasi. Supaya tidak melebar isunya, sampai hari ini belum ada untuk memproses dokumen-dokumen, ungkap ex-klub PSSI Arya Sinulinga. Jika berhasil dinaturalisasi, Goyer dinilai akan menambah kedalaman lini belakang skuad Garuda. Sebab pemain kelahiran Belarikum ini bisa menempati banyak posisi termasuk bek tengah dan bek sayap.
Dirinya bakal menjadi tukang begal baru untuk menahan para striker lawan kualifikasi Piala Dunia. Bayer juga bisa menjadi tower di pertahanan skuad Garuda karena punya tinggi 185 cm. Dapatkan 3 kaos distro kece dengan bahan premium di harga murah 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini ya. Lini serang makin ngeri diperkuat Emiliano Jonathans. Timnas Indonesia bakal punya lini depan yang lebih mematikan jika Emiliano Jonathans bergabung. Ex-pemain Vitesse Arnhem ini dianggap bisa mengatasi permasalahan di posisi winger kanan. Sebab Timnas Indonesia mulai kekurangan pemain sayap lincah untuk meneror pertahanan lawan. Sebelumnya skuad Garuda punya Yaakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri. Sayangnya bakat kedua pemain ini sering terhambat karena dihantam cedera. Patrick Kluivert bakal membutuhkan Emiliano untuk menambah variasi serangan pasukan merah putih. Pemain kelahiran 2004 ini punya tusukan serta gocekan lincah untuk mengelabui lawan. Selain itu, Emiliano juga disebut punya gaya main yang mirip dengan Arjen Robben. Emiliano juga punya tembakan keras dari luar kotak penalti untuk membobol gawang lawan. Rumor naturalisasi sang pemain diprediksi tinggal menunggu waktu. Sebelumnya, Dennis Jonathans, ayah Emiliano, sudah tiba di Jakarta untuk bertemu dengan perwakilan Kemenpora. Namun, PSSI masih enggan membocorkan proses naturalisasi sang pemain. Sampai hari ini kami belum ada menerima kabar apapun tentang Emiliano Jonathans. Dokumen sang pemain juga belum sampai di tangan kami, ucap Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Jayden Oosterwolde bisa memilih Timnas Indonesia. Jayden Oosterwolde sampai dirayu PSSI untuk memperkokoh barisan pertahanan Timnas Indonesia. Pegawai Fenerbahce itu bahkan santer dirumorkan bakal merapat sejak tahun 2020 silam. Sayangnya semua tawaran PSSI masih ditolak mentah-mentah oleh Jayden yang hatinya belum tergugah. Saya ingin membela Timnas Belanda, itulah tujuan saya. Masih ada langkah-langkah yang perlu saya ambil untuk sampai ke sana. Tapi ketika waktunya tiba, saya akan siap, ungkap Jayden. Namun pemain kelahiran Zwolle ini justru gak kunjung memperkuat pasukan Orange. Pasalnya, Jayden kalah saing dengan deretan defender beken Belanda. Mulai dari Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Mickey van de Ven, dan Jan-Paul van Heek. Ketatnya persaingan di skuad The Orange diprediksi bakal mengubah hati Jayden. Pemain 23 tahun ini disebut akan kembali membuka hati untuk berseragam merah putih. Terlebih lagi, bakat ex-pegawai FC Twente ini gak akan disia-siakan oleh Patrick Kluivert. Pasalnya, sang juru taktik sangat mendambakan tambahan amunisi bek tengah berkaki kidal. Tercatat, Timnas Indonesia hanya mempunyai Justin Hubner yang mempunyai atribut serupa. Artinya, Jayden sangat dibutuhkan untuk melengkapi kepingan puzzle di pertahanan skuad Garuda. Pemain didikan Jose Mourinho ini juga punya gaya main ngotot yang cocok dengan taktik Kluivert. Dapatkan kaos distro bahan premium dari asal Sky Official cuma 20 ribuan. Dengan masuknya sejumlah penggawa naturalisasi baru, mampukah Timnas Indonesia memastikan tiket lolos ke Piala Dunia?